Halo, welcome back to my YouTube channel. Bersama saya, Rizwandi Syarifah. Salam, mari sepakat kedepankan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan cara melakukan penagihan kepada debitur nakal dan bagaimana yang harus dilengkapi oleh para debt collector. Kartu kredit memang memberikan banyak sekali kemudahan dalam kebutuhan masing-masing orang, tanpa terkadang tidak memikirkan kemampuan mencicil yang harus dibayarkan hingga menggunung dengan limit yang hampir habis. Denda dan bunga pun menumpuk, sedangkan penghasilan tiap bulan pun tidak cukup untuk membayar tagihan kartu kredit yang dimiliki seseorang. Begitu juga dengan perusahaan pembiayaan suatu barang dan atau jasa, baik kendaraan mobil, motor, atau barang lainnya yang diatur dalam sebuah perjanjian atau kesepakatan tertentu. Maka untuk itu, pastikan Anda memiliki kemampuan bayar sampai akhir masa kredit, agar tidak terjadi penunggakan atau bahkan penyitaan suatu unit barang seperti mobil, motor, atau barang lainnya yang Anda kredit. Jangan anggap enteng dan mengira bank dan atau perusahaan pembiayaan akan diam ketika kalian peminjam dengan sengaja atau tidak mau membayarkan kartu kredit, mobil atau motor dan barang lainnya tersebut. Bersiaplah untuk mendengarkan deringan telepon lebih sering dari sebelumnya. Pihak bank dan perusahaan pembiayaan tidak akan lelah menelpon kalian peminjam berkali-kali, baik ke nomor pribadi, rumah, ataupun kantor kalian tempat bekerja. Jika dengan telepon tidak mempan, maka kalian akan dikirim surat teguran yang ditujukan ke alamat rumah, ke alamat kantor, bahkan ke alamat lainnya. Dan bila surat teguran tidak membuat kalian sadar juga, tidak hanya sampai di situ saja, upaya yang akan dilakukan debt collector pun akan siap diturunkan untuk langsung bertemu dengan kalian peminjam. Terdengar sangat mengerikan, kan? Sobat, perlu kalian pahami, kartu kredit atau KTA dalam mobil atau barang lainnya yang diberikan kepada kalian itu merupakan utang yang harus dibayar. Dan peminjam itu pun akan melibatkan agunan atau aset yang dijaminkan. Nah, mengingat adanya utang, tentunya kewajiban debt collector lah yang berperan untuk menagih pembayaran hutang yang terutang oleh individu atau bisnis, dan tentunya tidak bisa sembarangan menagihnya kepada debitur. Kan semuanya ada mekanismenya, karena republik yang kita cintai ini adalah republik yang mempunyai dasar-dasar hukumnya. Dan bila kita lihat peristiwa hukum belakangan ini, acap kali banyak terjadi viral di media medsos tentang kasus kekerasan yang terjadi kepada debt collector yang sedang
melaksanakan tata laksana penagihan di lapangan. Untuk menagih pembayaran utang yang belum dibayarkan oleh debitur nakal, baik itu debitur yang sudah lewat tanggal pembayaran maupun yang sudah jatuh tempo lama. Itu oleh karena kelemahan tata atau cara laksana penagihan yang dimiliki si debt collector, masih banyak memakai pola lama alias adu otot yang diandalkan dan cuek terhadap aturan-aturan hukum yang sudah ada. Nah, untuk menghindari kasus-kasus kekerasan yang terjadi kepada orang-orang yang berprofesi sebagai debt collector, bersama video ini saya akan menyampaikan tutorial yang bermanfaat dan saran hukum buat kalian yang berprofesi sebagai debt collector untuk dapat meninggalkan pola-pola penagihan ala lama dan mari berpaling pada penagihan yang benar sesuai aturan yang telah diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat OJK. Dalam hal ini dapat juga saya sampaikan bahwa undang-undang dan peraturan yang mengatur demikian adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 tentang perlindungan konsumen. Yang ketiga, Peraturan OJK Nomor 29 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan dirubah menjadi Peraturan OJK Nomor 35 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan pada bab 11 tentang penagihan. Di pasal 48 ayat 1 berbunyi bahwa perusahaan pembiayaan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitur. Dan pasal 48 ayat 3 berbunyi pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi profesi di bidang pembiayaan. Sertifikasi profesi bagi debt collector tersebut biasanya dikeluarkan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau disingkat APPI. Dan pasal 65 ayat 5 mengatakan hal demikian juga. Berikutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan di atas adalah demi untuk menghindari kekerasan fisik dan pengeroyokan kepada para orang-orang yang berprofesi sebagai debt collector. Bila kita mengacu pada peraturan, sepengetahuan saya belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai penagih utang atau disebut debt collector ini. Debt collector pada prinsipnya bekerja berdasarkan surat kuasa yang telah diberikan oleh kreditur, dalam hal ini adalah lembaga keuangan, yakni bank dan pembiayaan seperti leasing atau finance untuk menagih kepada debitur atau disebut nasabah. Sobat,
Perjanjian pemberian kuasa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang kuasa yang diberikan seseorang kepada penerima kuasa. Nah, saat ini kita beralih ke etika penagihan. Beberapa etika penagihan yang harus diketahui, baik penagihan yang dilakukan oleh karyawan sendiri ataupun menyewa jasa debt collector. Yang pertama, menunjukkan identitas resmi yang dikeluarkan penerbit kartu kredit atau perusahaan pembiayaan. Dalam hal ini, si debt collectornya dalam melakukan tugasnya diwajibkan selalu berbicara santun, membawa dan menunjukkan kartu identitas yang resmi yang telah dikeluarkan oleh pemilik perusahaan pemberi pinjaman, baik itu berbentuk surat tugas dan atau sertifikat. Gunanya untuk menghindari debitur menolak penagihan dan tuntutan dari debitur. Yang kedua, debt collector tidak boleh melakukan pengancaman, intimidasi, kekerasan fisik atau mental, dan juga mempermalukan debitur mencakup tindakan baik secara langsung maupun melalui dunia maya atau cyber bullying. Dalam hal ini, tiap debt collector mendatangi debitur disarankan untuk jangan sesekali memakai bahasa mengancam, melakukan kekerasan, dan atau tindakan lainnya mencakup mempermalukan nasabah yang cicilannya macet. Yang ketiga, penagihan tidak boleh melakukan kekerasan fisik atau proses verbal. Debt collector dilarang melakukan pemaksaan secara fisik maupun verbal. Yang keempat, dilarang menagih ke pihak yang bukan berutang, walaupun si peminjam memberikan nomor telepon atau nama orang terdekat seperti orang tua, saudara, dan teman sebagai kontak darurat. Debt collector tidak diizinkan untuk menagih utang kepada pihak lain seperti yang tercantum dalam aplikasi yang diisi semula. Yang kelima, tidak boleh meneror. Penagihan menggunakan telepon dilarang melakukan secara terus-menerus bersifat mengganggu. Yang keenam, penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 8 pagi sampai dengan pukul 20 malam atau jam 8 malam. Catatan buat kalian para debt collector, jika masih berlanjut melakukan di luar sebagaimana yang disampaikan dalam video ini, maka akan datang polisi menjemput. Dan kemudian OJK akan mendatangi perusahaan tempat kerja Anda untuk menyelesaikan secara baik-baik dengan perjanjian yang memiliki nilai-nilai hukum. Akhir kata dari saya, taatilah hukum agar terhindar dari semua permasalahan. Semoga bermanfaat. Salam.